Halo sahabat pioneers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tatri Channel. Apa kabar sahabat-sahabat pioneers dimanapun Anda berada saat ini? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah support dan sudah menyempatkan kalian menulis di kolom komentar ya kan, unek-unek kalian, ketidaksesuaian ekspektasi kalian selama ini ya kan, kalian tulis di kolom komentar. Semakin kesini ya teman-teman sudah jelas ya apa yang saya sampaikan selama ini itu benar ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu benar. Yang pertama, Pi Network ya itu katanya yang nolak di listing di bursa, karena kalau di listing di bursa kan pasti nggak sesuai GCV. Nggak ada sejarah kripto kalau udah masuk bursa itu langsung mahal 4,7 miliar atau 5 miliar gitu ya. Dan terbukti itu bisa masuk di bursa-bursa besar di dunia ya. Satu, udah kalah, analisa kalian kalah dan saya benar. Yang kedua, masalah GCV ini belum kelar-kelar nih ya. Urusan GCV ini entah kenapa ya. Ya kan berkali-kali saya bilang sudah ya, jangan berharap banyak, nanti menyesal, nanti kecewa. Saya bilang kan gitu dari waktu Inclose Network itu ya kan, nanti kecewa nggak sesuai ekspektasi. Nah sekarang di bursa sudah ada muncul harga dan bisa ditransaksikan, bisa ditradingkan. Itu koin asli loh, masa koin palsu gimana sih? Aduh Chan, saya bingung mauin, karena yang ngomong-ngomong ini tuh nggak pernah transaksi kripto dan nggak ngerti kripto sama sekali gitu deh. Jadi aduh, saya mau maklumi lah. Kemudian sekarang ada lagi yang lucu nih. Nah, ada di kolom komentar saya baca. Nanti saya baca semua nih komentar ya. Karena Pi Network kan belum mengupdate terbaru ya. Nanti di minggu depan itu ada challenge dari core team. Kita lihat challenge-nya apa. Kalau nggak salah sih ya, challenge-nya tuh tugas-tugas kita ya nanti mengingatkan tim, kemudian memposting, merayakan open network gitu ya di Farset Forum dan lain sebagainya. Minggu depan nanti ada updatean ya terkait dengan platform ekosistem juga mungkin ya. Nah, kita tunggu aja. Nah, yang aneh lagi, ada yang komentar nanti kalau firewall-nya sudah ditutup nggak bisa lagi transaksi di bursa-bursa. Aduh, masa ada sih dari ditutup dibuka ditutup lagi ya? Kalau Inclose Network kemarin kan lagi ditutup, masih di internal saja di komunitas waktu Inclose Network kemarin loh ya. Jadi Inclose Network itu dibuka tapi hanya untuk komunitas ya, komunitas pionir saja, bisa peer to peer, transaksi barter offline lah gitu ya. Karena memang tujuan core team itu bisa digunakan, Pi ini bisa digunakan untuk masyarakat luas, inklusif di dunia gitu ya, dan digunakan untuk pembayaran yang nyata gitu kan. Nah kemudian dengan Inclose Network itu ya kan, core team juga supaya banyak yang KYC-nya lolos, ada kesempatan KYC, migrasi, dan juga platform ekosistem semakin berkembang, mendaftar melalui jaringan Pi Network atau bergabung di Pi Network. Itu tujuan Inclose Network. Nah sekarang sudah open network, sudah disahkan, sudah diumumkan di tanggal 20 Februari kemarin, masih ada yang ngeyel gitu ya. Jadi belum yakin open network tanggal 20 kemarin itu, kayak belum percaya gitu kalau itu sudah diumumkan. Padahal kan mereka sendiri sudah bisa melihat pengumuman resminya di beranda Pi Network, sudah menyimak video Cheng Diovan bahwa 20 Februari itu udah resmi open network. Kok masih aja nunggu open network terus diumumkan harga GCV gitu ya? Saya pusing ya, saya kok nggak ini ya, waktu Inclose Network nunggu-nunggu gitu ya, nunggu-nunggu open network ya kan. Nah setelah sudah diresmikan open network, firewall-nya sudah dibuka, bisa diakses semua platform eksternal termasuk bursa, dan sekarang mengklaim belum open network, nunggu lagi pengumuman core team akan mengumumkan
di 14 Maret gitu ya, 14 Maret nanti open networknya gitu, kemudian firewallnya akan ditutup lagi, nggak bisa transaksi di bursa. Kan lucu ya, lucu banget ya. Inilah kedunguan-kedunguan para haluer ya. Kalau saya pakai akal waras saja ya, terserah kalian ngomong apa ke saya. Yang jelas kita mining proyek ini bagus ya, udah listing ya kan, udah cair, udah mainnet, itu udah bagus. Jadi menghilangkan keraguan para haters ya, haters yang mengkritisi sejak awal. Dia kan nggak nambang ya kan, kalau saya kan nambang tahu persis, jadi saya komentar wajar karena tahu persis. Dan tahu persis, bukan sekedar tahu bikin informasi halu gitu ya, tahu persis ya, dan terbukti semuanya karena saya pakai data, bukan omon-omon bos ya. Saya ini zoom ya, bukan omon-omon bos. Tuh, ya, ini canggih kamera saya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, langsung saja karena belum ada updatean informasi terbaru ya kan. Ya, saya akan coba menanggapi aja komentar-komentar kalian, siapa tahu penting dan ini perlu saya jawab aja di video ya. Saya tuh capek nanggapin komentar yang nggak jelas-jelas gitu ya. Saya akan tetap baca aja dan saya langsung jawab di video ini. Jadi is okay. Oke, komentar yang pertama. Ini baru konten. Nah, ini baru konten cerdas, edukasi dengan logika. Sudahlah, sudahi halumu. Koin sudah resmi listing di exchange, kok berharap mau launching lagi? Nah, kan lucu. Harus belajar lagi tentang kripto nih orang-orang yang halu GCV. Salam waras. Salam waras buat Bang Kuswoyo. Loh, tadi kayaknya dia komentar negatif, sekarang positif tuh. Jadi kayak mengadu domba gitu ya. Kalian-kalian ini. Masa iya ada mau launching lagi, sudah launching di bursa, sudah listing, mau listing lagi, dan lucu lagi firewallnya sudah dibuka mau ditutup lagi. Kan lucu banget ya. Nah, inilah kehaluan-kehaluan kalian karena kecewa ya, sudah dibumbui GCV, ternyata harganya di market atau di bursa tidak sesuai. Nah, itulah ya. Jadi teman-teman kalian semakin panas. Dan apa namanya, para kaum GCV itu saat saya melakukan withdrawal di OKX semakin panas gitu ya, dan saya udah cuan ya dari Binance Network. Oke, jadi gini teman-teman, katanya suruh menghargai pendapat orang. Oke, saya hargai, Anda juga harus menghargai pendapat saya dong. Jadi gini teman-teman, sudah mining 6 tahun ya kan, bagi teman-teman yang butuh duit, ingin merasakan pencairan, silakan di bursa OKX, di BitGet, di Pioneer atau di Get.io, silahkan ya kan, udah 6 tahun. Siapa tahu ingin merasakan hasil pendapatan dari mining coin Pi Network gitu ya kan, silakan ikuti tutorial yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Terus ada yang bilang komentar sok-sokan juga ya, disangkanya saya nggak tahu. Ngapain harus ke bursa Indonesia, kenapa aja tolol gitu ya bahasanya. Gini ya teman-teman, kenapa saya WD ke bursa Indonesia ya kan, nggak peer to peer. Ini yang sampaikan peer to peer tuh, kenapa nggak langsung ke bank atau ke Dana? Kalau ke Dana atau ke teman-teman ke apa namanya Bank Indonesia langsung itu bisa, tapi peer to peer. Nah, peer to peer itu kelemahannya adalah kita menunggu konfirmasi daripada pembeli atau penjualnya, jadi lama. Tapi kalau WD-nya ke bursa Indonesia, kita pindahkan ke bursa Indonesia itu udah resmi, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut kehilangan koin kalian. Nggak menunggu lama 15 menit atau 17 menit atau berapa menit. Kalau peer to peer kan lama, nunggu konfirmasi dari penjual dan pembelinya lah, secara perseorangan. Kalau langsung lewat bursa kan by system, jadi hanya butuh beberapa menit saja ya, paling lama ya 5 menit lah gitu ya, cair, atau 2 menitan. Itu teman-teman, maksud saya jangan disangka saya nggak tahu peer to peer ya. Di OKX itu ada, Anda bisa langsung mencairkan ya ke bank nasional Anda atau ke e-wallet yang ada di Indonesia, ke Dana, Shopee, Oppo, link aja itu bisa. Tapi peer to peer, tapi lama ya, dan harus konfirmasi kepada penjual dan pembeli langsung. Komentar berikutnya kayaknya ini nggak saya baca semuanya ya.
Pioneer yang manut tidak akan menjual Pi di bawah harga standar dari Pi Network. Lu harga standarnya berapa? Kan sudah ada di market di bursa. 4,7 miliar atau 5 miliar. Yang bikin standar siapa? Si Doris Yin. Sesama pioner yang halu itu. Atau Kosasih yang konyol itu. Jangan-jangan Kosasih itu ini. Apa? Orang orang Bekasi gitu ya. Di orang Bekasi itu banyak yang ngaku nabi lah, punyanya. Ada yang Nabi Tugimin, kan lucu kalau baca sholawat sallallahu ala Tugimin katanya. Kan lucu banget gitu ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan-jangan Kosasih orang Bekasi atau orang mana? Cibubur. Atau ini Gunung Sindur. Di mana tuh Gunung Sindur tuh? Yang banyak di Pulau Jawa tuh, di Jawa Barat ya. Nah, itu jangan-jangan itu gitu loh ya. Kalian tersesat oleh Kosasih itu ya. Kayak gitu aja percaya gitu ya. Aduh, itu nggak valid sama sekali ya, nggak valid sama sekali. Terus gini ya, kalau koin kalian kalau udah masuk di Pi Browser ya, itu udah menjadi hak tanggung jawab kalian masing-masing. Kalian mau jual, kalian mau transaksikan kemana ya terserah. Kalian mau hold ya silahkan ya. Tutorial video penarikan saya di OKX itu request dari kalian juga ya kan, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mencairkan koin Pi di OKX khususnya ya. Sudah saya turuti ya. Jadi bijaksanalah ya bos. Saya tuh nggak menyuruh kalian menjual koin Pi. Terserah kalian mau hold sampai karatan di Pi Browser silahkan. Nunggu sampai 5 miliar silahkan. Entah berapa tahun ya. Gitu loh. Kalian mau belikan barang di marketplace atau ekosistem silahkan. Nunggu ekosistemnya jadi silahkan. Tapi perlu saya ingatkan ya, ekosistem itu bukan buatan core team. Itu pembisnis juga, sama kayak bursa. Hanya bedanya dia tuh masuk ke ekosistem. Kalau bursa kan eksternal gitu. Jadi nggak mungkin lah, lucu banget gitu ya. Logikanya begini, sebuah ekosistem atau bisa dikatakan Pi-chan Mall atau apa gitu ya, atau Pi Barter Mall gitu ya. Anda akan beli sebuah barang kan, tujuannya gitu kan, pemahaman kalian. Atau tujuannya kan untuk dibelikan barang gitu ya. Nah gini, Pi Network yang dari Pi Browser kalian nggak kalian cairkan di bursa ya kan, terus kalian belikan di ekosistem, di marketplace, di Pi-chan Mall atau di mana. Pi-chan Mall dari Cina, Anda beli barang dari Cina jauh-jauh ya kan, nggak tahu barangnya asli atau apa, itu kan pembisnis. Pi-chan Mall kan pembisnis ya, marketplace gitu. Alangkah ribetnya gitu ya. Terus kalian beli yang tidak dibutuhkan di marketplace itu, barang-barangnya nggak sesuai yang Anda butuhkan. Yang lebih efisien ya tetap harus transaksi rupiah. Makanya kalau saya terus terang ya, daripada saya belikan di ekosistem, lebih baik saya cairkan ke rupiah. Saya bisa bebas beli apa aja di warung tetangga, itu bisa pakai rupiah. Udah masuk ke rekening kita, maka dicairkan di bursa. Ngapain gitu ya, beli-beli barang harus jauh-jauh di ini teman-teman ya. Sesekali boleh lah ya, sesekali kalau kita lihat barang apa gitu ya yang memang bagus dari ekosistem itu silakan ya. Tapi sekali lagi ini apa namanya, pendapat saya pribadi, nggak usah diikuti ya, silakan gunakan akal warasnya masing-masing ya. Kemudian ini ada juga yang komentar nih ya, sampai kapanpun saya tidak akan jual koin Pi saya maksa orang untuk jual koin. Jangan maksa. Siapa yang maksa? Lucu banget ya. Siapa yang maksa? Kan itu tutorial, bukan paksaan. Ayo jual koin, kalau nggak jual saya jotos. Ya nggak gitu juga dong, ya kan? Syukur ya. Lucu banget komentarnya, kocak. Kami para pioner tidak akan terpengaruh komentar Anda. Loh, ya silakan, itu kan tutorial ya. Bijaklah ya, bijaklah. Ini ya kayak gini nih. Aduh, konyol ya. Ini juga nih, Agus Hartanto. Namanya Agus. Teman-teman pioner, jangan percaya dengan YouTuber ini. Ini orang menyesatkan. Nah, dia yang menyesatkan kan? Percayalah, kalian akan terjebak dan pasti nanti akan menyesal. Sebaiknya kita rame-rame tinggalkan channel ini. Silahkan ya. Silahkan Agus Hartanto. Dihina nggak jadi sampah, dipuji nggak jadi bintang, nggak jadi rembulan gitu ya kalau saya. Silakan ya. Lucu banget kalian ini, lucu banget ya. Ya pemikirannya kayak anak kecil semua. Kemudian Sarjana, ini channel
penghancur perjuangan Pi. Loh, kok penghancur? Saya kan mengedukasi, bos. Saya tuh pioner sejati. 5 tahun saya ngonten Pi, ya, dan memberikan edukasi tutorial. Saya merekrut itu sampai 600 orang. Terus Anda apa? Kontribusinya apa? Coba. Perjuangan Anda apa? Hanya perjuangan nyinyir, ya kan? Sarjana ini, sarjana paling lulusan SD, namanya sarjana. Tapi keren sih, walaupun ini teman-teman lulusan SD, tetap aja sarjana gitu ya. Sarjana SD maksudnya, ya. Lucu banget ya, keluarga plus 62. Siapa nih? Udah durasinya berapa menit nih? Udah 16 menit. Oke, lanjut ya. Saya akan bikin durasinya 20 menit ya. Mungkin nggak kebaca semuanya. Bang, sekali lagi ya, just kidding ya, jangan merasa tersinggung, jangan ini. Kita kan teman, sesama pioner, nggak usah saling ini ya teman-teman ya. Anggap saja ini lelucon ya, karena komentar kalian juga saya anggap lelucon. Tapi kalau komentar yang monoho, hati-hati kalian ya, hati-hati ya, hati-hati. Bang, nanti aneh pantengin konten lama-lama, nggak suka juga sama konten lu. Lama-lama nggak suka juga sama konten lu. Jangan dong, jangan dong lu suruh jual pioner. Gimana dengan kita yang hold 3 tahun Pi belum bisa kepake, ntar harganya turun. Lu buat konten yang mengedukasi dong biar harganya stabil, lu suruh hold kayak gini ya. Justru dengan adanya ya namanya di market tuh nggak bisa stabil kan, berkali-kali saya bilang ya. Pi Network itu ya setelah open mainnet aktif akan listing di bursa. Jadi ini sesuai pernyataan yang ada di Terms of Service Pi Network loh. Saya pakai data ya. Silakan simak video sebelumnya. Kalau sebuah kripto itu listing di bursa, sudah listing di bursa, itu akan sifatnya fluktuatif. Bitcoin, Ethereum, koin, semua kripto itu sifatnya fluktuatif. Nggak ada yang stabil, bos. Stable coin yang diklaim itu stabil tetap juga mengalami fluktuatif. Dolar itu juga naik turun 15.000 jadi 15.400, jadi 16.000 gitu naik. Nanti turun lagi ya, namanya di market, orang tuh bertransaksi di situ, jual dagang beli gitu ya, digerakkan market gitu ya. Nah, kita tunggu nih updatean terbaru dari core team di minggu depan, apakah platform ekosistem itu nanti sudah bisa dipakai atau belum. Nah, sistemnya bagaimana? Apakah ekosistem akan mengikuti harga bursa atau tidak? Saya pikir ya kalau listing dulu di bursa ya pasti mengikuti harga bursa lah, bos. Logikanya begini, sebuah ekosistem atau platform ya, Pi Barter Mall atau Pi Chain Mall, dia menjual barangnya, rela ditukar dengan koin Pi-nya. Sementara sudah listing di bursa dengan harga yang sudah kita ketahui, semuanya bisa akses beli. Kalau Pi Chain Mall menerima 1 Pi 4,7 miliar atau 5 miliar, ya rugi dong. Di bursa aja lebih murah, orang lebih banyak beli di bursa. Dan Pi Chain Mall menampung koin kalian, ya, dengan harga 5 miliar itu nggak masuk akal. Terus dia mau jual di bursa gitu, harganya yang murah itu, kan nggak masuk logika, bos. Rugi, bos. Ya otomatis ya ekosistem mengikuti harga yang ada di bursa. Orang-orang ya lebih baik beli di bursa lah daripada beli koin kalian gitu ya. Ekosistem itu kan pembisnis juga, ya kan? Ekosistem itu pembisnis juga, dia lebih baik beli di bursa lah. Ngapain beli koin kalian dengan harga mahal? Sampai sini paham? Semoga video ini tercerahkan. Silahkan share video saya. Kalau ada kata-kata yang kurang tidak baik, saya minta maaf. Ini sekedar lelucon saja. Dipercaya silakan, nggak dipercaya silakan. Ini asumsi saya pribadi. Nggak harus nuruti kata-kata saya. Yang kalian mau hold, koin kalian mau hold di wallet Pi browser, silakan. Yang ingin mencairkan ke rupiah melalui bursa OKX, BitGet, silakan. Keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Jadi bukan paksaan atau bukan suruh menyuruh. Jadi kalimatnya dirubah ya, bos ya. Bijaksanalah dalam memahami sebuah informasi. Jangan sampai kekecewaan kalian itu terus mencela di kolom komentar saya. Kan sudah saya edukasi, kalian nggak percaya ya, pasti kecewa gitu. Oke, sekian. Thanks for watching and see you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.